everybody, welcome back with me Chanku yang akan menemani legendary kalian dalam rangkuman film kali ini. Stalingrad 2013, film perang terlaris sejak kejatuhan Uni Soviet satu generasi lalu pada tahun 1942. Film ini disutradarai oleh Fedor Bondarchuk dan dibintangi oleh Thomas sebagai Kapten Peter Khan, Yanina Studilina sebagai Masya, Maria Somenikova sebagai Katya, dan Pero Theodorov sebagai Kapten Gromov. Film ini menceritakan tentang perjuangan kelompok tentara Uni Soviet melawan Nazi Jerman dalam pertempuran paling ironis dan mematikan sepanjang sejarah perang, yaitu pertempuran Stalingrad, yang dimana dalam pertempuran tersebut Uni Soviet harus mengambil alih dan mempertahankan sebuah bangunan penting dari para tentara Nazi Jerman, dan menurut catatan sejarah perang Stalingrad lebih dari 2 juta orang yang gugur dalam pertempuran tersebut. So, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, bagi kalian yang baru ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film diawali dengan sebuah kota di Jepang yang sedang terjadi gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Karena insiden tersebut, para bantuan dari belahan dunia ikut dalam evakuasi para warga di sana, di mana terlihat tim Basarnas dari Rusia sedang mencoba menolong 5 orang remaja Jerman yang berada di bawah reruntuhan bangunan. Namun karena sulitnya lokasi untuk dijangkau, hal tersebut membuat evakuasi harus ditunda dan harus menunggu alat berat yang lebih tepat agar memperlancar proses evakuasi. Untuk menghilangkan rasa takut para korban, tim Basarnas memasukkan kamera kecil beserta mikrofonnya untuk berbicara dengan remaja yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan, yang dimana salah satu dari tim Basarnas meminta remaja tersebut untuk tetap tenang, akan tetapi remaja tersebut menangis dan ketakutan karena teringat dengan orang tuanya. Untuk kemudian tim Basarnas mencoba menenangkan dengan cara menceritakan masa lalu orang tuanya yang mana ia memiliki 5 orang ayah. Dan inilah dia Stalingrad. Oh my God. Are they all walking on water? Yeah, we're all apostles. Kemudian tahun 1942, yang dimana para pasukan tentara Uni Soviet berencana menyeberangi sungai Volga untuk menyerang tentara pasukan Nazi yang menguasai beberapa wilayah di kota Stalingrad. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Kapten Gromov, di mana ia akan masuk secara diam-diam ke sebuah gedung yang ditempati oleh para tentara Nazi. Dan dengan salah satu misi penting yang ia bawa, yaitu mengambil ahli kilang minyak, yang karena rumornya kilang minyak tersebut telah dipasang bom TNT, sehingga takutnya nanti akan terjadi ledakan dan membahayakan para pasukan Uni Soviet nantinya ketika mereka tiba di lokasi tersebut. Heads, we look for the detonator. It shouldn't be any higher than the second floor. Vantage point is fine from there. No reason to put it higher. Or it might get cut or hot by something. Right away. We kill every single one right then and there. Kemudian setelah mengetahui seluk-beluk lokasi dan dengan strategi matang, Kapten Gromov bersama beberapa anggotanya memulai aksinya di dalam gedung tersebut, di mana mereka berhasil menyusup masuk di gedung tersebut dan melemparkan granat pada tentara Nazi saat tentara Nazi sedang rapat, untuk kemudian terjadi aksi baku tembak jarak dekat antara dua kubu. Dan ketika Kapten Gromov ingin memotong kabel bom TNT, secara tiba-tiba ia diserang dari belakang oleh kapten pasukan Nazi yang bernama Kapten Peter Khan. Untuk kemudian terjadi pertarungan tangan kosong antara kedua kapten yang dimenangkan oleh Kapten Peter Khan. Dan setelah Kapten Gromov kalah, Kapten Peter Khan pun langsung mendekati pemicu bom dan meledakkan bom tersebut, yang dimana karena bom tersebut dipasang di dekat kilang minyak, maka terjadi ledakan super duper dahsyat, dimana secara bersamaan pasukan Uni Soviet pun terbakar karena ledakan tersebut.
Setelah ledakan tersebut, Kapten Peter Kan pergi meninggalkan gedung dan membiarkan pasukan Uni Soviet mengambil alih gedung tersebut. Dan secara bersamaan di luar sendiri para pasukan Uni Soviet tetap tak ingin menyerah, di mana mereka melawan para pasukan Nazi dengan kondisi baju mereka yang terlilip oleh api. Dan karena kalah jumlah, para pasukan Nazi pun memutuskan untuk mundur. Dan tak berselang lama setelah Uni Soviet menyerang markas Nazi, Nazi pun membuat serangan balasan via udara, di mana penyerangan lewat pesawat tempur mereka yang membuat para pasukan Uni Soviet harus banyak yang tumbang dan terluka parah. Sehingga kini hanya tersisa beberapa pasukan Uni Soviet yang selamat, dan itu akan membuat mereka kesusahan nantinya. Stand guard. I'll go up. Dan di tempat lain, setelah selesai meratakan pasukan Nazi Jerman, Kapten Gromov dan pasukannya menyisir gedung tersebut, yang dimana mereka mendapati seorang gadis yang disandra oleh tentara Nazi. Untuk kemudian tiba-tiba, You okay, kid? Hey. nah setelah menolong anak gadis itu bernama Katya. Dan Katya dibawa masuk oleh Kapten Gromov, di mana faktanya gedung yang mereka pakai sekarang sebagai markas adalah gedung milik Katya bersama orang tuanya sebelum jauh dari perang dimulai. Dan karena tinggal di rumah Katya, Kapten Gromov dan pasukannya Uni Soviet memperlakukan Katya dengan baik, sehingga hari demi hari mereka lalui dengan keakraban yang stabil. Go on. Happy birthday. Happy birthday. Dan singkat cerita, keesokan paginya Kolonel Nazi yang bernama Kenje membariskan para warga, dan ketika menemukan seorang ibu dengan anaknya yang notabene serta diketahui Yahudi, Kolonel Kenje langsung menangkap dan mengeksekusi mereka berdua dengan cara keji, yaitu membakar ibu beserta anaknya hidup-hidup. God have mercy on us. We had no choice. You burn in hell, you fucking scum! Comrades, attack! Kill the bastard! Melihat tindakan tak berkemanusiaan tersebut, Kapten Gromov dengan anak buahnya marah dan keluar untuk melakukan perlawanan dengan tentara Nazi jarak dekat untuk melampiaskan kekesalan mereka. Dan pada akhirnya kedua kubu pun memutuskan untuk saling mundur karena ada beberapa aspek yang harus memutuskan untuk mereka mundur. Dan singkat saja, Kapten Kan yang sudah lama menjalin hubungan dengan wanita Uni Soviet yang bernama Masya, akhirnya tindakan Kapten Kan diketahui oleh Kolonel Kenje, yang dimana kolonel dibuat kaget dan sangat kecewa saat mengetahui bahwa Kapten sedang berduaan dengan wanita Rusia yang notabene Rusia adalah musuh mereka. Dan karena Kapten Kan yang menyukai Masya, maka ia hanya bisa terdiam saat ia terciduk. Lalu kolonel memberikan info kepada Kapten Peter Kan bahwa markas pusat ingin besok semua warga dievakuasi keluar zona perang karena mereka para pasukan Nazi akan melakukan penyerangan besar-besaran besoknya.
Dan ketika esoknya, para warga digiring untuk menjauhi dari wilayah zona perang. Dan karena Kapten Peter Pan sudah terkena genjutsu bucin dari Masya, Kapten Peter Pan pun membawa Masya ke tempat lain tanpa sepengetahuan Kolonel Kenji. Dan saat itu juga para tentara Nazi menyiapkan semua peralatan untuk berperang dengan Uni Soviet. Lalu secara bersamaan tentara Nazi langsung menyerang pasukan Uni Soviet yang berada di Sungai Kolga. Di mana hal itu membuat Kapten Gromov marah dan langsung menyusun rencana dengan mensabotase mayat Nazi untuk menutup tubuh mereka agar saat penyerangan pasukan Nazi masuk ke gunung mereka bisa membantai satu persatu pasukan Nazi dan rencana itu berjalan dengan lancar. Hier unten scheint es keine Überlebenden zu geben. Kontrolliert die oberen Stockwerke. Lalu ketika pasukan Nazi masuk ke gedung dan sedikit lengah, Kapten Gromov beserta anak buahnya langsung membantai tentara Nazi. Kemudian plan strategi yang sangat matang, Kapten Gromov berhasil memukul mundur para pasukan Nazi saat itu juga beserta dengan Kapten Peter Pan. Not so fast there, Captain. Bad timing, Chavnov. Dan karena Kolonel Kenji yang tahu bahwa Kapten Peter Pan gagal, ia pun marah-marah kepada Kapten Peter Pan, namun ia masih berbaik hati dan memberikan kesempatan kepada Kapten Peter Pan untuk menyerang lagi. Dan karena belajar dari kegagalan, Kapten Peter Pan pun mencoba menyerang dari jarak jauh dengan Mariam, di mana saat itu juga gedung markas Uni Soviet yang ditempati oleh Kapten Gromov pun terkena tembakan dari Mariam sehingga Kapten Gromov dan Katya pun terluka. Namun saat ingin melancarkan tembakan yang kedua kalinya, nasib sial terjadi di tentara Nazi di mana Mariam mereka mengalami macet sehingga Kapten Peter Pan pun marah dengan hal tersebut. Nah, di saat Kapten Pan sedang marah serta bingung, Kapten Peter Pan mencurahkan kesalahannya dengan menceritakan kepada Katya. Dan karena lagi panas-panasnya pikiran, Kapten Peter Pan pun membutuhkan sesuatu yang basah-basah dan lengket. Di mana hal itu langsung diiyahkan oleh Katya. Gimana? Satirnya lumayan gak? Boleh lah ya. Boleh lah, boleh. What am I supposed to do now? Verfluchter Krieg! Verfluchtes Land! Verfluchtes Haus! Los, Gideon. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Singkat cerita, setelah mengalami keseringan perang dengan kubu Nazi Jerman, Kapten Gromov memberi perintah kepada salah satu anak buahnya untuk membawa Katya ke tempat yang aman. Di mana faktanya anak buahnya yang bernama Sergei juga suka dengan Katya dan begitu juga dengan Katya. Dan karena mendapatkan perintah, Sergei pun langsung membawa Katya ke tempat yang aman, dan setelah sampai di tempat tersebut, aksi bucin pun terlihat di mana Sergei dan Katya saling mengutarakan rasa cinta mereka berdua. Dan di sisi lain pun Kapten Peter Pan juga membawa Masya ke tempat yang aman juga. Dimana setelah sampai, Kapten Peter Pan pun bilang bahwa jangan kemana-mana selama pertempuran belum berakhir. Dan singkat saja, setelah merasa beban wanita sudah diamankan, mereka kedua kubu sudah saling mempersiapkan persenjataan mereka masing-masing. Yang dimana Nikorov diperintahkan oleh Kapten Gromov untuk memimpin jalan perang dan ia pun melakukannya. Dan secara bersamaan, Kapten Peter Pan yang telah mengamankan Masya, ia pun keluar dan mendekati posisi musuh. Namun sialnya, si Masya keluar dari gedung karena khawatir dengan Kapten Peter Pan untuk kemudian tanpa mereka berdua sadari ternyata anak buah Kapten Gromov sudah stay membidik Masya dan tiba-tiba Get zurück! Fucking German whore. Ya, setelah Masya ditembak oleh pasukan Uni Soviet, Kapten Peter Pan pun harus menerima kepergian kekasih gelapnya, di mana ia pun menjadi marah dan dendam kepada Uni Soviet. Dan di sisi lain, Nikorov yang disuruh oleh Kapten Gromov untuk memimpin jalan, dirinya berhasil diketahui oleh musuh dan langsung dilumpuhkan. Di mana setelah itu ia pun langsung dibawa ke markas Nazi dan bertemu langsung dengan Kolonel Kenji sebagai tawanan. Nah, saat Kolonel Kenji sedang menginterogasi Nikorov yang melihat sedikit celah, ia pun langsung memanfaatkan momen itu untuk membunuh Kolonel Kenji. Dan setelah berhasil membunuh Kolonel Kenji, ia pun langsung ditembak oleh para pasukan Nazi yang berada di sana. Kemudian Kapten Peter Pan terlihat bingung karena kehilangan kekasih beserta Kolonel Kenji, yang dimana di tengah kepasrahannya tersebut, tiba-tiba Kapten Peter Pan mendapatkan bala bantuan dari markas pusat dengan beberapa tank.
Untuk kemudian dengan amarahnya Kapten Peter Pan langsung menyuruh para pasukan dan tank maju secara bersamaan, di mana ketika saat itu Kapten Gromov yang melihat aksi Nazi, ia pun nampak pasrah dengan keadaan tersebut. Dan tak lama kemudian setelah sampai di depan gedung, semua tank Nazi langsung menembak ke arah gedung markas Uni Soviet, yang dimana penyerangan tersebut membuat pasukan tentara Kapten Gromov banyak yang terluka dan mati. Lalu setelah membombardir gedung, para pasukan Kapten Peter Pan pun masuk ke dalam gedung Uni Soviet. Di mana setelah masuk ke ruangan demi ruangan, akhirnya Kapten Peter Pan bertemu langsung dengan Kapten Gromov yang sedang menelpon bala bantuan di pusat untuk segera mengirim bantuan di kota Stalingrad. Setelah selesai menelpon, terjadi final battle antara kedua kapten, di mana karena pertarungan jarak dekat akhirnya mereka berdua pun sama-sama sekarat. Dan saat sedang sekarat-sekaratnya, tak lama kemudian Sergei datang dan langsung mengambil tubuh Kapten Gromov, yang dimana Kapten Gromov menyuruh Sergei untuk menelpon markas pusat dan meminta bantuan udara secepatnya, dikarenakan gedung mereka sudah dikepung oleh para tentara Nazi beserta tanknya yang terus berkedatangan. Dan karena sudah tak punya pilihan lain, Sergei pun mengirim lokasi koordinat mereka kepada markas pusat, dan kini mereka bertiga hanya menunggu ajal mereka untuk kemudian tak berselang lama serangan udara pun tiba dan meratakan seluruh gedung beserta isinya sehingga tak ada yang tersisa. Setelah selesai mengebom, ternyata Katya melihat kejadian tersebut untuk kemudian scene pun berpindah di awal film, yang dimana mereka telah mengeluarkan anak gadis yang berada di reruntuhan bangunan. Dan sedikit info, salah satu tim Basarnas yang menceritakan tentang kronologi ayahnya kepada gadis Jerman adalah anak dari Sergei dan Katya yang diberi nama seperti ayahnya, yaitu Sergei. Kemudian Katya selalu bilang pada anaknya Sergei bahwa ayahnya bukan hanya satu melainkan ada 5 ayah, yaitu yang dimaksud oleh Katya adalah Sergei, Kapten Gromov, Nikorov, Shavanov, dan Polyankov. Dikarenakan mereka berlimalah yang menyelamatkan serta mendidik Katya pas masa perang. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita film Stalingrad. Secara alur ceritanya bagus dan ditambah dengan plot kisah cinta membawa bumbu positif sendiri untuk film ini. Untuk editing sama efek suara serta CGI-nya sangat bagus sekali, karena elemen tersebut membantu gue pribadi merasa terhanyut dalam ceritanya. Pesannya bisa kita ambil dari film ini, masa lalu biarlah berlalu, fokuslah ke masa sekarang tanpa harus melihat pahitnya masa lalu. Jadikanlah masa lalu sebagai sejarah untuk menjalani tali silaturahmi kembali tanpa ada rasa dendam sekalipun di antara kedua belah pihak ataupun lebih. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon untuk dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video. I love you guys.